Hai teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Rahmat Ghazali, peserta Latsar CPNS Universitas Sulawesi Barat tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Smart ASN. Baik, pada bagian pertama kita akan membahas mengenai Learning Journal Smart ASN. Pertama dimulai dengan literasi digital. Literasi digital ini menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Ini menurut Kurnia dan Wijayanto tahun 2020 dan Kurnia dan Astuti tahun 2017. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital atau digital skill saja, namun juga budaya menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital etnik, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. Percepatan transformasi digital. Di Indonesia ini, percepatan transformasi digital didukung sepenuhnya oleh pemerintah, di mana berdasarkan petunjuk khusus dari Presiden bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun endemik yang akan datang mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya luring dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke daring. Oleh karena itu, Presiden menekankan 5 hal yang perlu diperhatikan dalam transformasi digital ini. Yang pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Kemudian persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis. Kemudian percepat integrasi pusat data nasional sebagaimana yang dibicarakan. Kemudian persiapkan kebutuhan sumber daya manusia bertalenta digital. Dan yang kelima, persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital. Selanjutnya, kerangka kurikulum literasi digital. Dalam kerangka kurikulum literasi digital ini terdiri atas 4 poin utama. Yang pertama itu digital skill. Digital skill ini dimana kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, teknologi informasi komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian digital culture, di mana kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Kemudian yang ketiga itu ada digital etnik, di mana kemampuan untuk menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat itu adalah digital safety, di mana kemampuan untuk mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Baik, slide selanjutnya mengenai gambar Indonesia Digital Nation. Dalam gambar ini terdapat 3 pilar utama, yaitu yang pertama masyarakat digital yang dibarengi pula dengan pemerintah digital dan ekonomi digital. Masyarakat digital itu sendiri meliputi aktivitas
penggunaan aplikasi dan penggunaan infrastruktur digital. Kemudian dari pemerintah digital ini meliputi regulasi, kebijakan, dan pengendalian dari sistem digital itu. Sementara itu, dari ekonomi digital meliputi aspek sumber daya manusia digital, teknologi penunjang, dan riset inovasi digital. Adapun indikator yang digunakan dalam menentukan terwujudnya Indonesia Digital Nation melalui peta jalan literasi digital, diantaranya yaitu dari International Telecommunication Union, kemudian International Management Development, dan Kata Data Internasional. Selanjutnya pada bagian 2 kita akan menjelaskan mengenai penerapan Smart ASN khususnya di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Saya sendiri di sini merupakan salah satu dosen CPNS di Fakultas Ekonomi khususnya Prodi Manajemen. Selanjutnya adapun visi dari Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat yaitu menjadi fakultas yang unggul dalam mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, manajemen, akuntansi, dan bisnis serta menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri untuk memecahkan masalah lokal, nasional, dan global pada tahun 2040. Sedangkan misi Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul di bidang ekonomi, manajemen, akuntansi, dan bisnis, berdedikasi tinggi dan berakhlak mulia dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan pembangunan. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi di bidang ekonomi, manajemen, akuntansi, dan bisnis yang berbasis budaya melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi di bidang ekonomi, manajemen, akuntansi, dan bisnis dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berperadaban. Dan yang keempat, membangun sistem tata kelola Fakultas Ekonomi yang bermutu, transparan, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, bidang tugas seorang dosen. Bidang tugas seorang dosen itu melaksanakan pendidikan, kemudian penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini tentunya kita mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan mahasiswa. Kemudian tentunya kita harus merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Tentunya juga kita perlu meningkatkan serta mengembangkan kualifikasi sebuah akademik dan diikuti dengan kompetensi yang berkelanjutan, terutama dengan mengikutsertakan perkembangan teknologi masa kini. Penerapan layanan digital di Fakultas Ekonomi. Yang pertama itu terdapatnya website Fakultas Ekonomi yang berisi ada visi misi, profil dari prodi akuntansi dan manajemen, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga sistem informasi manajemen pengetahuan, di mana di sini mahasiswa dapat mencari referensi terkait tugas akhir atau referensi skripsinya. Kemudian ada sistem pengelolaan tugas akhir, di mana dalam si peta ini kita dapat mengajukan judul proposalnya mahasiswa. Kemudian ada SIPK. SIPK ini adalah sistem pembimbingan akademik.
Jadi konsultasi pembimbingan akademik bisa dilakukan pada web ini. Kemudian ada SIAKAD, Sistem Informasi Akademik, di mana di sini mahasiswa dapat mengisi kartu rencana studi dan dapat melihat hasil nilainya atau kartu hasil studinya. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.